Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sejarah hukum Indonesia yang akan dibawakan oleh rekan kami yaitu Ebenezer Sihite, Jaidan Budiman, Rio Fulvi Wicaksana, Jarina Fadilia Putri, dan saya Umil Khotimah. Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban dan keadilan. Tujuan presentasi memperkenalkan perkembangan sejarah hukum di Indonesia dan menghargai perannya. Prakolonial, masyarakat adat di Indonesia memiliki sistem hukum sendiri yang berdasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan budaya. Undang-undang hukum adat menjadi landasan penyelesaian sengketa dan menjaga kedaulatan hukum masyarakat adat. Kepala suku atau pemimpin adat memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan dan menjaga ketertiban masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kolonial. Kolonial Belanda menguasai Indonesia dan membawa sistem hukum kolonial mereka. Hukum adat Belanda diberlakukan bersama hukum adat lokal menciptakan perpaduan antara kedua sistem hukum tersebut. Pengaruh hukum Romawi dan Eropa kontinental mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia pada masa kolonial. Di masa periode kemerdekaan, Indonesia meraih kemerdekaannya dan menjadikan negara berdaulat setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia BPKNI bertugas menyusun naskah konstitusi sebagai dasar hukum Indonesia. Pemerintahan Indonesia berjuang untuk membangun sistem hukum yang merdeka dan berdaulat. Di masa Orde Lama, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum utama bagi negara Indonesia. Sistem hukum pidana dan perdata diterapkan untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan penyelisihan di antara warga negara. Mahkamah Agung dan pengadilan memainkan peran penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Era Reformasi. Gerakan reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan politik dan hukum yang signifikan di Indonesia. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial, politik, dan hukum. Reformasi menghasilkan peningkatan kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berdemokrasi di Indonesia. Perkembangan hukum di era modern. Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan perlindungan hak individu menjadi fokus dalam perkembangan hukum di era modern. Isu hukum kontemporer 1. Kontroversi seputar penerapan hukum mati di Indonesia dan perdebatan mengenai efektivitas dan etika di hukuman ini. Perkembangan hukum terkait penyalahgunaan narkotika dan upaya pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran narkotika di Indonesia. Isu hukum kontemporer 2, kebebasan beragama. Tantangan dalam menjaga kebebasan beragama di tengah keragaman agama dan keyakinan di Indonesia. Perlindungan lingkungan, perkembangan hukum untuk melindungi lingkungan, dan upaya mengatasi masalah lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim. Nah, di sini ada kesimpulan yang terpentingnya adalah pemahaman sejarah hukum di Indonesia. Memahami sejarah hukum, membantu hukum membantu kita memahami landasan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia saat ini. Nah, di sini ada dampak sejarah hukum pada sistem peradilan saat ini. Sejarah hukum memberikan dasar untuk sistem peradilan yang berlaku saat ini di Indonesia. Apresiasi terhadap upaya perjuangan hukum di masa lalu
menghargai perjuangan para pejuang hukum di masa lalu yang telah berkontribusi dalam pembentukan sistem hukum yang ada saat ini. Baik, terima kasih, selesai.